angkatan 9 dari Kabupaten Indragiri Hilir. Saya akan mempersupervisi. Saya Ibu Roslaini, guru bahasa Inggris SMK Negeri 2 Tembilahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli. Gimana kabarnya Bu Ros? Alhamdulillah hari ini sehat-sehat. Bagaimana Ibu Yuli? Baik juga Bu Ros. Baiklah Bu Ros, kemarin kan kita sudah ada pertemuan sekali untuk melakukan observasi ya Bu Ros. Tapi sebelum melakukan observasi, saya akan melakukan dulu itu namanya praobservasi ya Bu ya. Dimana tujuannya untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan gitu ya. Jadi kita hari ini percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum kegiatan pembelajaran agar lebih siap nanti ya Bu ya. Iya, siap Ibu. Dan Ibu Ros nanti lebih percaya diri dan Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswa gitu ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya terkait dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai di dalam pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, siswa memahami fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif, dan yang kedua, siswa mampu membuat atau memproduksi teks deskriptif. Gitu ya Bu ya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai itu adalah memahami fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks deskriptif ya Bu ya. Sekarang bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin diobservasi gitu? Di dalam pembelajaran saya menerapkan pembelajaran project based learning. Jadi siswa mampu membuat project yang berbentuk karya atau tulisan teks deskriptif terkait dengan benda yang ada di bengkel-bengkel, karena saya ngajar di pemesinan, jadi benda-benda yang ada di bengkel pemesinan, dan mereka mampu mempresentasi hasil kerja mereka di depan kelas. Luar biasa ya Bu ya, berarti Ibu langsung praktek ke bengkelnya ya Bu ya, karena pembelajaran kontekstual ya, sekali. Itulah yang dibutuhkan oleh siswa ya Bu ya, kita kontekstual, dia merasa ada gunanya pembelajaran yang kita berikan. Jadi model yang Ibu pakai adalah model project based learning ya Bu ya. Terus kalau area pengembangan secara spesifik yang bagaimana Bu? Di dalam model pembelajaran ini saya ingin melihat efektivitas dan motivasi siswa pada pembelajaran teks deskriptif dengan model project based learning. Apakah di sini ada efektif atau motivasinya bagaimana? Itu bisa saya ingin mengetahui efektivitas dan motivasi siswa. Jadi Ibu ingin melihat mengetahui aktivitas dari dan motivasi siswa dalam model pembelajaran based learning tadi ya Bu ya. Jadi saya sangat semangat nih mengikutinya. Jadi selanjutnya ini Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam praktek nanti? Mungkin mulai dari strategi pembelajaran yang akan Ibu pakai. Untuk pembelajaran, sebagaimana kita ketahui, project based learning ini adalah model pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi ada proyek yang mereka buat. Proyek ini adalah sebuah tulisan teks deskriptif tentang benda-benda yang ada di bengkel ataupun di workshop seperjurusan. Jadi siswa itu mengambil salah satu benda yang sering mereka ketemui. Contoh, karena di bengkel itu ada gerinda, ada mesin lathe. Jadi mereka mendeskripsikan benda-benda tersebut. Tahap pertama itu menentukan pertanyaan dasar. Tahap kedua mereka mendesain perencanaan proyek.
mereka mendesain proyek itu saya bagi terdiri dari 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada tugas-tugasnya masing-masing. Jadi tugas yang pertama itu ada chairman of the group, ada script writer, ada information seeker, ada collector of material yang mencari bahan-bahan yang akan digunakan. Jadi nanti mereka mendesain. Tahap yang selanjutnya fase ketiga menyusun jadwal proyek. Menyusun jadwal proyek ini untuk mencari sumber informasi berapa lama, berapa jam atau berapa hari. Naskah yang akan dicetak itu dalam bentuk infografis, dalam bentuk video, itu berapa lama dikerjakan. Kemudian untuk mendekor, mengedit video, kemudian mendesain PPT itu berapa lama. Itu mereka menentukan. Tahap keempat yaitu monitoring pekerjaan proyek. Jadi saya melihat mereka sejauh mana pekerjaan mereka sudah diselesaikan atau belum. Yang tahap selanjutnya saya akan melakukan menguji hasil. Di dalam menguji hasil ini saya menggunakan strategi window shopping untuk presentasi mereka. Yang ke tahap terakhir mengevaluasi pengalaman mereka itu untuk refleksi. Dan kemudian ada asesmen yang saya lakukan di sana. Itu rencana kegiatan saya. Jadi intinya ya Bu ya, Ibu menggunakan pembelajaran project based learning dipadukan dengan Windows shopping ya Bu ya. Iya, betul. Nah, jadi selanjutnya Bu, media apa yang Ibu pakai di dalam pembelajaran? Di dalam media pembelajaran saya menggunakan video, kemudian PPT, Video, LKPD, dan alat yang saya gunakan itu ada laptop, LCD proyektor. Karena ini adalah proyek untuk presentasi, saya menggunakan kertas sticky note, saya menggunakan kertas kartun. Di situ ada pensil warna, kertas origami, lem, gambar, serta lain. Oke ya Bu ya. Jadi banyak ya medianya ya Bu ya, yang terkini dan terupdate ya Bu ya. Iya. Oke. Jadi terus indikator ketercapaian dari tujuan pengimbangan yang ingin Ibu ambil dari proses pembelajaran apa? Oke. Saya berharap setelah pembelajaran siswa mampu menulis dengan mendeskripsikan benda-benda yang ada di bengkel dengan memperhatikan struktur teks, unsur kebahasaan, dan mereka mampu menuangkan di dalam media-media untuk dipresentasikan nanti di depan kelas. Jelas ya Bu ya. Iya. Jadi media siswa bisa mempresentasikan proses hasil dari kegiatannya di dalam bentuk presentasi ya Bu. Iya. Kira-kira kapan Ibu melakukan pembelajaran tersebut gitu? Pembelajaran ini Mungkin kelasnya Iya. kelas berapa? di kelas hari 10 apa, gitu. PM1 hari Selasa, Bu. 10 PM1 ya Bu ya, hari Selasa. Jadi baiklah Bu ya, pada hari Selasa nanti pada di kelas 10 PM1 saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu ya. Siap Ibu, Saya siap. akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal yang terjadi di kelas gitu. Jadi Bu, sebelum kita akhiri pembicaraan kita Bu ya, saya ingin bertanya lagi, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap dari percakapan ini saya bisa mempersiapkan diri untuk observasi kelas di hari Selasa Iya. nanti, terutama pada bagian-bagian yang saya ingin saya dikembangkan. Saya akan mempersiapkan dengan baik dan mudah-mudahan hasilnya nanti Iya, sesuai dengan yang saya harapkan untuk melihat efektivitas dan motivasi siswa di dalam belajar. Saya juga tak sabar Bu ingin melihatnya. Oke. Mudah berjalan lancar ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Tapi nanti Bu, kita nanti ada lagi percakapan pasca observasi sesudah melakukan proses observasi nanti ya Bu ya. Oke, baik Ya, Ibu. mudah-mudahan berjalan lancar sesuai yang diinginkan ya Bu ya. Amin. Selamat melakukan proses pembelajaran ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu atas waktu dan tempatnya. Terima kasih Bu, Iya. Bu Ros. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum.
Salam pada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good afternoon, my student. Good afternoon. How are you today? I'm fine too, ma'am. Yes, I'm fine too. Thank you. Are you happy today? Have you played our lunch study? Mansap kuning. Lunch apa lunch? Atau dinner? Lunch. Have you lunch before? Yes. Okay. Who is absent today? Yes. Siapa yang absen hari ini? Gue. Ada. Ada. Okay. Yes. Stay where you are. All the students attend today, ya. Yes. Today, your class is so clean. Kelas kalian bersih, and it is very comfortable to learn. Comfortable untuk kita belajar. Amazing kalian hari ini. Bersih ya. Oke, thank you. Oke, kita review pelajaran kemarin. Kalian have a project. Kita sudah punya project membuat a descriptive text, a thing that in your workshop. Satu benda yang ada di workshop kalian. Ya kan? Kalian sudah membuatnya di rumah. You have done in your home. Sudah membuatnya di rumah. Oke, anak-anak. What we are doing today, apa yang akan kita lakukan hari ini? You have to presentation your work. Kamu harus mempresentasikan pekerjaan kalian, ya. Oke, sudah siap? Are you ready? Sebelum kita mulai presentasi, I have a little ice breaking to you. Saya punya ice breaking, ya. Pertama yang harus kalian lakukan, tepuk satu, ya, dua. Harus on the left side, on the right side, ya, satu, dua, ini satu, dua, ya, dua. Kalau tiga bagaimana? Satu, dua, tiga, ke atas. Oke, empat bagaimana? One, satu, dua. Nah, oke, understand? Yes. Understand? Yes. I say one, two, three, four. Oke, understand? Yes. Yuk, kita mulai. Yuk, let me start it. Start. Oke, four, three, two. You have to concentration again ya, ide ya. Oke, kita ulang lagi. Tiga, empat. Oke, one. Oke, thank you very much ya. Oke, to all the group. Oke, apa tuh namanya instruction you must do, apa yang harus kamu lakukan hari ini? Yang pertama, you display your work on the wall. Kamu harus mendisplay ataupun memajang hasil kerja kamu di dinding, ya. Kedua, the leader, second, leader must be divide this group, divide your group. Shopkeeper, as a shopkeeper, siapa shopkeeper itu? He will explain what is your job, what is your worksheet. Apa sih menjelaskan pekerjaan kalian itu apa? And the shop apa? Visiting shop yang mengunjungi toko. Apa pekerjaannya, nak? You must ask question, membuat pertanyaan, and comment about the other group job, ya, pekerjaan
temanmu grup yang lain ya, mengomentari atau membuat pertanyaan ya. Nah, setelah itu you back to your group, kembali ke grup kamu, kamu discuss what you find out about other group. Apa yang kamu temukan di grup yang lain ya. Oke, silakan ketua leader choose of your friend who is a shopkeeper and who is visiting group. Oke? Oke, silakan kalian menempel hasil kerja kalian dengan ya, silakan. Then all your work have been displayed on the wall, sudah terpajang di dinding. Please every group present what are you doing, apa yang sudah kamu kerjakan, what are you made, yang sudah kamu buat ya. Oke, kita mulai dari kelompok mana? Who's the first? Siapa yang mau pertama presentation? Ada. Oke, drilling, are you ready? Oke, ready. Silakan nanti drilling. Siapa lagi? Gerindas, kemudian rice machine, lead machine, and chisel the last one. Oke, silakan for the drilling group present your job. Ya, silakan. Oke, all of you pay attention to your friend. Halo, masuk. Perhatikan temannya. Oke, silakan. Siapa yang presenter, yang moderator tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Angga. I'm a representative from the Red Machine Group and will present the results of our project. First of all, will introduce your name. The presentation will be delivered by Rafli, Kim, and this is yours. Silakan Rafli. Di sini saya akan mempresentasikan tentang drilling mesin. Apa aja yang ada di drilling mesin? The drilling machine boring holes with precision. The drilling machine is an essential tool in working, metalworking, and various other construction and getting his fitness. Dari komponen yang pertama base. The sturdy foundation that provides stability and holds the column. Yang kedua column. A vertical pillar supporting the headstock and allowing for vertical movement of the drill bit. Yang ketiga headstock. Holds the drill chuck with the drill bit and rotate with a variable speed. Yang keempat table. A flat surface where the workpiece is covered and can be adjusted all height and angle. Kapabilitas. Heating cylindrical holes and various diameter and width. Counter sinking. Within the top of the hole to accommodate screw head of other fasteners. Application. Drilling machine been used in diverse settings including construction, drilling hose, contract training, electrical, wiring, plumbing, and move out.
sampai presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Next, Gerindas mesin. Let me introduce myself. My name is Suhendra. I am a representative from the press-making group and will present the result of your project. First of all, I will introduce your team, Sarul Ramadhani and Binadi. The presentation will be delivered by Sarul Ramadhani. The English is yours. The press machine, also known as a milling machine, is a powerhouse tool in metalworking, carving, and sculpting, capable of creating intricate shapes and profile with impressive precision, imaging, and a miniature thick speed router for metal. Teaching away material layer by layer to bring your design to life. And the essence of the press machine, offering unparalleled control and versatility for shaping various material. Key component number 1 ada base, 2 column. Number 3 ada headstock, 4 table, 5 feet mechanism, 6 milling cutter. Application 1 metalworking, manufacturing, pressure, part, mold, disc, gear, and other component. 2 prototyping and design, creating quick and accurate model for product development. 3 jewelry making, crafting, intricate ring, pendant, and other pieces. 4 art and sculpture, transforming metal into unique and expressive form. 5 woodworking, creating decorative feature, joint element, and intricate carving. Thank you, Sarul Ramadhani for the presentation. Okay, give applause for Price Mesin Group. Okay, next. Untuk melihat pekerjaan temanmu, oke? Kamu sudah memberikan komentar and question to your friend job. Sekarang setiap kelompok, the shopkeeper to read and answer the question, membaca dan menjawab pertanyaan yang sudah ditempel oleh teman kalian. Silakan start from the left group. Left group jangan dibaca. Komentar dulu baru pertanyaan. Pertanyaannya belum ada. Ada apa-apa? Ada yang macul, Bu. Jawaban gitu. Yang tadi macul. Udah nggak masalah. Lihat how to solve your problem. Bagaimana sih penyelesaian masalah itu? Ketika kalian work together, you have any problem, ya kan? Kamu menemukan problem kan? Oke, sekarang kita look at yourself. Kamu di bagian mana ketika menyelesaikan masalah? Which part are you? Kamu di mana? Oke, look at this video. Tengok video ini. Brigade.
Okay, now from the video, what you can learn for the first video. Apa yang bisa kamu pelajari dari video pertama? Sering ngalah, jangan keras pak, jangan egois, jangan egois bu, Jangan egois. Harus Oke. saling membantu. Saling membantu apa lagi? jangan menyelesaikan masalah dengan baik-baik, biar berbicara baik-baik. Yang pertama tadi kan the beer and the deer. Beruang sama rusa, sama-sama nggak mau apa yang terjadi? Jatuh dia. Oke. The second video, what you can learn? Apa yang bisa kamu pelajari dari video kedua? Membantu bersama saya untuk Kalau kamu bersama kerja, bersatu kita betul dari kalau itu. ya benar betul. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke. Terakhir untuk closing kita akan membuat refleksi dan kesimpulan apa sih pelajaran yang kamu dapatkan hari ini dengan belajar kelompok ya. Oke, silakan kita mulai dari kelompok mana? Itu kelompok left di mana tuh? Orangnya mana? Kamu alami selama dalam bekerja. Silakan kelompok left. Ya, berdiri. Pilih. In making project, there are many challenges because we have to work in group. We can work together in fun way. Thank you. Next, Gerindas. Mana Gerindas? Oke, silakan dibaca refleksinya. Refleksi, we have to handle the opinions of several opinions. Oke. We have to reconcile the opinions of several opinions. Oke. Kamu harus menyamakan persepsi ya ketika membuat tugas. Oke, the last drilling mesin. Oke, thank you very much. Oke, nah pelajaran kita sudah dimulai dari kamu merencanakan proyek, kamu membuat jadwal proyek, dan yang terakhir kita presentasi. Oke, dan presentasi kamu sudah berkunjung ke tugas-tugas temanmu, memberi pertanyaan, dan kamu memberi komentar terhadap your friend's job. And the last one, terakhir nak, kita make a conclusion, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan sekelompok mana, setiap kelompok buat kesimpulan ya. Oke, kita mulai dari. Oke, silakan prize mesin dulu. Kesimpulan, the conclusion of your group based on input and comments from friends is that the appearance of your project needs improvement in addition to other parts of the recommendation. Oke, thank you. Jadi kamu mengambil rekomendasi, maksudnya kamu belajar bagaimana komentar and question dari your friend. Oke, next siapa lagi? Gerindas mesin, silakan. The conclusion of our group based on input and comments from friends is very good, and we need to make improvement in the matter. Oke, komentar temanmu sudah bagus, artinya ke depan harus lebih baik lagi. Ya. Next, drilling mesin group. The conclusion of our group based on input and
common progress is very good and we need to make improvements in the future. Oke, thank you. Sama ya kesimpulannya bahwa kamu akan melakukan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, silakan. Kisah grup. The conclusion of your group based on input and comments from friends is that there needs to be improvement in presentation, specialty language. Oke, language fluency. Jadi dia belajar dari komentar temannya gimana fluency. Tahu nggak fluency? Kelancaran berbahasa harus ditingkatkan. And the last one, kelompok lathe mesin. Lathe ya, lathe mesin itu mesin. Mesin apa? Mesin bubur. Conclusion from our group based on input and comments from friends. We get the content of the material that needs to be defined. Oke, thank you ya. Terima kasih untuk lathe mesin. Oke anak-anak sekalian, kita sudah buat kesimpulan juga. That's all our learning today. Terima kasih sudah melakukan pembelajaran hari ini. We have many experience ya. You learn how to speak well. Kamu harus belajar membaca atau speaking ability-nya must be improved. Harus kamu tingkatkan. Oke? Karena hari ini materi kita adalah tentang presentation work, mempresentasikan hasil kerja. Yang harus kalian perlihatkan di sini adalah speaking ability. Oke, thank you. Give applause for we all. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya kan. Terima kasih. See you next week on explanation text. Jadi minggu depan kita akan belajar explanation text ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Yuliana SSI CGP Angkatan 9. Saya akan ditemani oleh Ibu Roslaini sebagai yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan juga saya ditemani oleh Ibu Nurlia sebagai pendamping dari CGP Angkatan 9. Assalamualaikum Ibu Ros. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Nurlia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baiklah Ibu Ros, sebelumnya kan kita sudah melakukan percakapan pra-observasi dan juga kita sudah melakukan itu observasi kelas ya Bu ya. Dan hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Ibu. Percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi yang kita lakukan kemarin gitu, dengan tujuan untuk mengevaluasi dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan gitu ya. Pertanyaan yang pertama itu saya mau bertanya gitu, gimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang kemarin gitu? Alhamdulillah saya sangat senang sekali karena observasi kemarin berjalan baik dan lancar, dan itu sangat menyenangkan sekali. Berarti observasinya berjalan lancar ya Bu ya. Bisa diceritakan kembali ya Bu area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas, mungkin berupa langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dilakukan di kelas? Pertama saya menyusun modul ajar. Dalam menyusun modul ajar, saya mempertimbangkan dulu apa minat, bakat,
persiapan siswa. Di sini saya memutuskan untuk menggunakan project based learning karena dalam project based learning ini siswa itu bekerja sama memperdalam suatu materi. Jadi kita di sini mengembangkan kerjasamanya. Kemudian untuk presentasi, karena sub-elemen bahasa Inggris yang saya pakai di sini adalah menulis dan mempresentasikan. Ketika mempresentasikan, saya menggunakan teknik window shopping. Kenapa saya menggunakan teknik window shopping? Itu meningkatkan kreativitas dan kemudian berpikir kritis siswa. Karena siswa di dalam teknik window shopping itu melihat karya-karya temannya, kemudian mereka akan menganalisis dan berpikir kritis sehingga pemahaman terhadap materi itu lebih mudah karena mereka melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi itu mengembangkan PJBL dengan teknik window shopping ya Bu ya. Jadi menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi berhasil atau belum? Kalau melihat keberhasilan, kalau kemarin saya menargetkan memang kalau hitung dalam hitungan itu 10 ya kan. Tapi dalam pelaksanaan tentu ada hambatan dan tantangan. Ketika pelaksanaan itu hasilnya memang tidak sempurna yang kita inginkan. Mungkin kalau saya nilai bisa nilainya 8,5. Kenapa saya sampaikan 8,5? Di dalam presentasi anak masih melihat teks. Karena kalau presentasi yang harusnya itu kan anak tidak melihat teks dan kemudian itu yang kurangnya karena dalam presentasi itu kan anak seharusnya tidak menggunakan teks, tapi banyakkan siswa yang presentasi pada hari itu mereka semuanya membaca teks. Masih melihat teks ya Bu ya. Jadi anak masih di presentasi masih melihat teks ya Bu ya. Kira-kira apa sih penyebabnya hal tersebut terjadi? Mungkin gini ya Bu ya, dalam penerapan karena di bahasa Inggris ya Bu ya, mereka kurang lancar berbahasa Inggris, kemudian mereka pronounce-nya, sessionnya kurang. Jadi ke depan itu rencana saya harus sering melakukan percakapan, kemudian belajar pronunciation lagi dan melakukan banyak presentasi untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak dalam berbahasa Inggris. Nanti rencana ke depannya itu nanti Ibu melakukan untuk anak-anak supaya tidak melihat teks lagi ya betul. Jadi anak banyak melihat teks ya Bu ya. Jadi dengan anak melihat teks tadi itu bagaimana untuk Ibu mengatasi untuk rencana ke depannya gitu. Untuk rencana ke depan, jadi titik saya untuk itu elemennya adalah speaking ya Ibu ya. Jadi di sini nanti saya akan mengembangkan role playing Bu. Jadi untuk pengembangan area speaking kompetensi anak. Jadi saya lebih memperbanyak untuk anak belajar role playing dan nanti kita kombinasikan dengan watching film dan sebagainya. Jadi Ibu speakingnya nanti dengan menggunakan role playing ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu terrealisasi ya Bu ya. Sehingga memberikan proses pembelajaran yang baik lagi untuk kedepannya. Saya tunggu ya Bu ya apa yang cerita dari Ibu atas realisasi tadi ya Bu. Kira-kira kapan nih Ibu melakukan perubahan yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin dalam waktu secepatnya Bu. Saya perlu merencanakan dulu. Saya perlu kolaborasi dengan teman-teman yang se-MGMP dengan saya. Terima kasih Bu ya banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa dilakukan dengan baik dan kita bisa membantu untuk melakukan perubahan dalam sistem pembelajaran. Terima kasih Ibu. Sama-sama.